belajar semua di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan hari ini ketemu lagi dengan saya Kak Rindi. Hari ini kita bakal bahas hal yang sangat seru, yaitu kita akan bahas mengenai ini dia. Apa ya yang akan terjadi kalau bulan jatuh ke bumi? Nah, kira-kira udah siap belum kamu kalau si bulan bakalan jatuh ke bumi? Tapi mungkin gak sih hal tersebut terjadi? Dan kalau udah terjadi kira-kira apa ya dampaknya bagi kehidupan di bumi? Ini dia. Nah, bukan hal yang tabu lagi ya. Bahwasannya si bulan dan bumi ini udah kayak dua sejoli nih, yang selalu bersama-sama kemana-mana. Yang mana si bulan ini sebagai satelitnya bumi, dia selalu mendampingi bumi untuk berevolusi mengelilingi matahari pada porosnya. Nah, dengan adanya ini, bulan juga udah ngebantu bumi nih untuk membantu proses revolusinya dan juga menjaga cuaca dan iklim tentunya. Nah, kemudian kalau si bulan tiba-tiba mendekati bumi, gimana ya? Sebabnya, apa ya dampaknya? Nah, kalau si bulan ini mendekati bumi, kemudian bisa aja dia menyentuh bumi, hal yang sangat berdampak adalah pada lautnya. Kenapa sih? Karena si bulan ini sangat berpengaruh nih pada pasang surut air laut. Bisa aja gelombang dan juga laut yang ada di bumi kita akan bergejolak sangat besar dan bisa aja menimbulkan dampak tsunami. Bukan hanya itu loh, kalau si bulan ini bisa mendekati bumi bahkan sampai menyentuh bumi, bisa jadi kehidupan yang ada di dunia ini juga akan musnah. Karena dampaknya ini sangat besar. Kemudian juga dia akan berpengaruh kepada suhu yang ada di bumi. Lama-lama suhu yang akan di bumi akan membeku dan menjadi es karena semakin lama semakin mendingin. Namun, bisa nggak ya si bulan ini mendekati bumi bahkan sampai menabrak nih kayak gini? Jawabannya adalah ini dia, melalui si atmosfer. Si bulan dia bisa aja sih ngedeketin bumi, tapi dia nggak bisa nih sampai menabrak bumi. Kenapa? Karena kita punya lapisan yang namanya atmosfer. Nah, di lapisan atmosfer ini bisa jadi dan berkemungkinan untuk bulan terbakar habis sebelum menyentuh ke bumi. Nah, kira-kira apa aja ya yang ada di atmosfer? Yuk tunggu pembelajaran selanjutnya. Dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Sobat belajar, nah tadi kita udah bahas salah satu keunikan yang ada di lapisan atmosfer ya, yaitu salah satunya adalah dia berhasil menghalangi si bulan kalau sampai dia jatuh ke bumi. Lalu ada apa aja sih di atmosfer dan keunikan-keunikan apa lagi yang dia miliki? Yuk kita bahas satu persatu, ini dia. Nah, kita kenalan dulu ya dengan si lapisan atmosfer ini. Atmosfer ini berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu ada atmos dan juga speira. Si atmos ini berarti udara dan di speira ini artinya lapisan. Jadi si atmosfer kalau kita artikan secara harfiah, dia merupakan lapisan udara yang ada di atasnya si bumi. Kita kenalan ya, ada siapa aja sih di lapisan atmosfer? Nah, pertama ada lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini dia memiliki kedalaman 0 hingga 12 km dari permukaan bumi. Jadi, wilayah yang tempat kita tinggal sekarang inilah yang disebut dengan troposfer. Dan di troposfer ini biasanya juga tempat terjadinya segala jenis peristiwa cuaca. Hujan, panas, musim kemarau, musim salju, dan segala macam fenomena cuaca ini ada di bagian troposfer. Nah, bagian troposfer ini juga biasanya digunakan loh untuk namanya penerbangan udara secara komersial. Nah, penerbangan udara secara komersial biasanya dia akan melewati di lapisan troposfer. Lalu di atasnya troposfer nih, ada apa lagi ya? Yaitu di atas ketinggian 0 sampai 12 km. Tepatnya pada ketinggian 12 hingga 50 km di atas permukaan bumi tentunya. Nah, di sini ada yang dikenal dengan lapisan stratosfer. Si lapisan stratosfer ini, sobat belajar,
Dia merupakan tempat terbangnya pesawat, serta terdapat ozon yang dapat menangkal sinar UV. Nah, lapisan ozon ini juga sangat berguna nih buat kehidupan kita. Karena kegunaannya yang mampu menangkal sinar UV sehingga sinar matahari nggak langsung menabrak bumi. Tetapi dia disaring dulu oleh lapisan ozon. Sehingga kita tidak langsung merasakan panas bumi dan juga kulit kita lebih sehat. Wow, terima kasih ya sama ozon. Dan salah satu cara untuk menjaga agar ozon kita tetap rapat di luar angkasa sana adalah dengan memperbanyak menanam pohon. Karena dengan menanam pohon, semakin banyaknya partikel-partikel untuk menutupi lapisan ozon. Dan jangan lupa, tetap jaga udara kita, jangan perbanyak polusi ya. Jangan juga perbanyak sampah plastik. Dan juga harus tetap jangan menggunakan rumah kaca. Itu juga sangat penting ya untuk menjaga ozon kita. Sehingga kita juga tetap nyaman dan seimbang untuk hidup di bumi. Kemudian nih, di atasnya lagi dari lapisan si stratosfer ini, ada lapisan apa? Ada lapisan yang dikenal dengan lapisan mesosfer. Nah, si mesosfer ini, dia memiliki ketinggian antara 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi tentunya. Si mesosfer ini dia memiliki fungsi untuk mengikis dan membakar benda-benda asing yang akan masuk ke bumi. Jadi, benda-benda asing dari luar angkasa ini biasanya akan jatuh dan bisa saja dia jatuhnya menghantam bumi. Namun nggak semuanya ya bisa sampai menghantam bumi karena sebagian telah habis dibakar dan dikikis di lapisan mesosfer. Makanya kalau ada bintang jatuh misalkan yang kalian lihat nih biasanya nggak semuanya turun ke bumi. Karena apa? Karena bisa aja dia udah habis dibakar sama si mesosfer. Nah kemudian di atasnya lapisan mesosfer ini ada lapisan yang dikenal dengan lapisan termosfer. Yang mana dia memiliki ketinggian antara 85 hingga 500 km. Si termosfer ini dia adalah lapisan yang memiliki ionosfer yang berfungsi sebagai penyebaran gelombang radio. Nah, di sini siapa nih yang suka banget dengerin radio? Ternyata gelombangnya tuh dibantu loh sama gelombang yang ada di lapisan termosfer. Wow, nggak sangka ya ternyata banyak sekali yang ada di udara ini. Dan kemudian di atasnya termosfer nih, yaitu di ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan bumi yang langsung bersentuhan dengan luar angkasa. Nah, ini dia yang disebut dengan lapisan eksosfer. Di lapisan eksosfer ini, dia memiliki kandungan gas yang sangat rendah dan juga gaya gravitasi yang sangat lemah. Oleh karena itu, dia langsung bersentuhan dengan luar angkasa. Nah, lapisan-lapisan ini tentunya juga mempunyai pembatas. Nah, terus pembatasnya apa aja ya di sini ya? Oke, nah ini dia. Ini sama dengan yang tadi, hanya di sini ada gambaran yang lebih jelas. Yang pertama kita akan bahas tentang troposfer. Troposfer, antara troposfer dan stratosfer, mereka akan dipisahkan oleh lapisan dengan nama tropopause. Nah, di tropopause ini, di bawah dari tropopause yaitu ada lapisan troposfer, ada penerbangan komersial, kemudian juga balon-balon udara masih ada di situ, dan juga lain sebagainya. Planetary boundary layer ini adalah garis-garis dari batas bumi seperti antara darat dan air dari 0 permukaan sampai ke atas 12 km. Ini adalah lapisan troposfer. Nah, kemudian di atasnya lagi ada stratosfer yang mana antara stratosfer dan juga mesosfer dia akan dipisahkan oleh lapisan dengan nama stratopause. Nah, di sini juga kita bisa menerima atau melihat atau di sini juga bisa dilewati oleh pesawat supersonik. Nah, kemudian di atasnya antara lapisan si stratosfer, maksud saya mesosfer dan termosfer, dia dibedakan oleh lapisan dengan nama mesopause. Nah, di sini juga ada gelombang radio yang tadi kita bahas sebelumnya. Kemudian antara termosfer dan eksosfer ini juga dipisahkan, dan di eksosfer ini biasanya adalah tempat untuk meletakkan satelit-satelit, kemudian juga ada pesawat ulak-alik atau luar angkasa,
ini biasanya ada di lapisan eksosfer karena di sana masih ada gravitasi bumi walaupun jumlahnya sangat sedikit. Kemudian ini adalah gambaran yang lebih jelas bagaimana sih perbedaan ataupun perbatasan antara si yang ada di lapisan permukaan bumi sampai ke lapisan eksosfer. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di lapisan tropopause ini apabila kita naik 100 meter persegi ini akan mengalami penurunan suhu sebanyak 0,06 derajat Celcius. Nah, ayo, kalau naik 100 meter di lapisan stratosfer kita akan mengalami penurunan suhu berapa? 0,06 derajat Celcius. Ya, betul banget. Tapi kalau kita turun 100 meter maka suhunya akan naik sebanyak 1 derajat Celcius. Ayo, kalau kita turun 100 meter di lapisan troposfer, maka kita akan mengalami kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Oke, hebat banget. Di sini untuk sobat belajar semua di rumah, ini adalah pemisah yang lebih jelasnya antara troposfer dengan stratosfer yang dipisahkan oleh lapisan tropopause di ketinggian 12 km, kemudian juga tropopause dan juga stratosfer dan juga mesosfer yang dipisahkan di ketinggian 50 km oleh stratopause dan juga mesosfer dan juga termosfer yang dipisahkan oleh mesopause di ketinggian 80 km persegi. Sebeginilah kira-kira temperaturnya, bahwa di lapisan troposfer biasanya dia memiliki suhu antara sekitar 30 derajat Celcius hingga minus 50 derajat Celcius. Kemudian di lapisan antara tropopause hingga stratosfer ini suhunya tetap yaitu sekitar 50 derajat Celcius, hingga antara stratosfer hingga ke stratopause suhunya semakin naik hingga lebih dari 50 derajat Celcius. Kemudian dari stratopause ke mesopause, yang mana di sini ada lapisan mesosfer, dia suhunya semakin turun hingga sekitar kurang dari 50 derajat Celcius. Kemudian dari termosfer hingga ke eksosfer, suhunya semakin naik hingga lebih dari 50 derajat Celcius. Wow, bisa sangat panas ya, dan ini juga bermacam-macam tekanannya, yang mana semakin ke atas ini justru tekanannya semakin kecil. Seperti itu ya sobat belajar. Dan itu dia tadi pembahasan mengenai si atmosfer. Sekarang kita akan coba bahas ya beberapa soal yang berkaitan dengan si atmosfer ini. Udah siap belum sobat belajar? Sudah ya? Dan ini dia soalnya. Aku akan bacakan soalnya. Berikut adalah peningkatan gas rumah kaca atau GRK di lapisan atmosfer bumi berpengaruh terhadap peningkatan suhu udara permukaan bumi. Nah, karena apa ya? Apakah A. menghambat radiasi bumi, atau B. meningkatkan radiasi matahari, atau C. menghambat radiasi matahari, atau yang D. meningkatkan radiasi bumi, atau yang E. memantulkan radiasi matahari. Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ada peningkatan gas rumah kaca di lapisan atmosfer kita tadi, kira-kira dia akan berpengaruh pada peningkatan suhu, ini pasti. Tapi disebabkannya karena apa? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Nah, sekarang aku persilahkan sobat belajar di rumah untuk menjawab. Aku beri waktu 5 detik aja untuk sobat belajar yang ada di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah kita kunci ya jawabannya. Dan jawaban yang tepat adalah menghambat radiasi bumi. Nah, kenapa ya? Karena di bumi kita ini sangat dipengaruhi oleh lapisan yang namanya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini sangat berpengaruh kepada radiasi atau sinar ultraviolet dari matahari. Tapi kalau gas rumah kaca ini semakin terus-menerus bertambah, otomatis ozon atau lapisan ozon yang ada di udara ini semakin menipis dan akan semakin rusak hingga lama-lama bolong. Nah, ini berpengaruh tentunya terhadap
peningkatan suhu di udara atau suhu di permukaan bumi karena sinar radiasinya masuk ke permukaan bumi. Akibatnya apa? Akibatnya bisa aja air atau es-es yang ada di kutub utara maupun kutub selatan kemudian mencair. Kemudian terjadilah peningkatan muka air laut. Kemudian beberapa pulau yang ada di bawah permukaan laut, dia bisa aja nih berkemungkinan untuk tenggelam. Dan juga bisa aja terjadi perubahan iklim dan suhu yang sangat ekstrim. Nah, ini tentunya sangat mengganggu ya kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi jangan lupa ya untuk bisa mengurangi efek dari rumah kaca ini, dan kalian juga harus berpartisipasi dengan cara menanam pohon. Nah, karena dengan adanya pohon, seperti yang aku pernah katakan di awal tadi, ini dapat menghambat penipisan ozon dan dapat memperbaiki lapisan-lapisan ozon yang ada di lapisan atmosfer. Gitu ya sobat belajar. Dan selanjutnya kita bahas soal yang kedua. Ini dia. Di atmosfer unsur gas permanen yang paling banyak. Nah, tadi aku belum sempat jelaskan ya mengenai seberapa banyak sih unsur-unsur yang ada di atmosfer dan apa aja sih yang mendominasi. Sekarang ditanyakan nih di sini. Di atmosfer, unsur gas yang permanen dan paling banyak itu apa kira-kira? Apakah yang A, oksigen yang untuk kita bernafas atau O2, atau yang B, nitrogen atau N2, atau yang C, ada argon atau AR, kemudian D, karbon dioksida atau CO2, ataukah yang E, yaitu ozon O3. Nah, kira-kira yang paling banyak di atmosfer yang mana ya? A, B, C, D, E, atau semuanya benar kira-kira? Nah, aku kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap? Aku lock ya jawaban kalian. Dan jawaban yang paling benar adalah ini dia, nitrogen. Perlu diketahui sobat belajar semua yang ada di rumah, bahwa yang ada di sini antara oksigen, nitrogen, argon, karbon dioksida dan juga ozon, ini seluruhnya adalah gas-gas permanen yang ada di bumi. Nah, jadi semua ini komponennya tuh adalah salah satu komponen yang ada di bumi, tepatnya di lapisan atmosfer. Namun, paling banyak adalah pada nitrogen. Seberapa banyak ya kira-kira gas nitrogen ini ada di dunia itu sebanyak 78,8%. Nah, gas ini yang paling banyak. Kemudian nomor 2 disusul oleh siapa? Nomor 2 disusul oleh si oksigen, yaitu sebanyak 20,6% gas yang ada di bumi ini terdiri dari si oksigen. Terus lebihnya apa aja kira-kira? Nah, lebihnya ini terbagi ada argon, karbon dioksida, dan juga ada ozon. Nah, namun apabila si oksigen yang sebanyak 20,6% ini kita biarkan terus-menerus, kita terus tebangi pohon tanpa memperhatikan lingkungan, bisa aja jumlah oksigen ini semakin menipis dan semakin meningkatnya si karbon dioksida ini. Akibatnya bisa nggak ya terjadi gagal nafas atau mungkin nggak ya kita kekurangan nafas? Nah, menurut kamu gimana kira-kira sobat belajar? Selanjutnya kita bahas ke soal yang nomor 3. Ini dia. Nah, di lapisan atmosfer yang merupakan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca. Nah, ketika terjadi peristiwa cuaca, kira-kira terjadi di ketinggian berapa? Apakah A, 0 hingga 120 km? Atau B, 0 hingga 54 km? Ataukah C, 0 hingga 30 km, ataukah D 0 hingga 44 km, atau bahkan yang E 0 hingga 18 km. Nah, kira-kira terjadinya di mana ya peristiwa cuaca ini? Di lapisan apa ya? Yuk, aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lock ya jawabannya ya. Kira-kira jawaban yang tepat adalah apa? Ini dia, 0 sampai 18 km. Karena, atau yang dikenal dengan lapisan stratosfer.
stratosfer. Di lapisan stratosfer ini terjadilah berbagai macam fenomena cuaca, termasuk juga penerbangan komersial. Nah, kalau kalian naik balon udara nih, kalian juga berada masih pada lapisan stratosfer. Jadi kalau kalian berada di lapisan atmosfer atau di lapisan stratosfer ini tepatnya, kalau kalian naik udara tenang aja, kalian pasti akan balik ke bumi, nggak akan terbang keluar angkasa. Kenapa sih? Karena masih ada yang namanya gaya gravitasi di lapisan stratosfer yang cukup besar, dan gas yang ada di balon udara nih nggak cukup nih untuk mengantarkan kalian hingga keluar angkasa. Bisa-bisa dia meledak di tengah jalan. Wah, menakutkan ya. Jadi makanya kalian tenang aja kalau naik balon udara, pasti kalian akan kembali lagi ke bumi gitu. Kemudian yang selanjutnya kita bahas soal yang nomor 4. Untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat udara yang bermesin jet biasanya terbang di wilayah apa? Nah, tadi udah aku sebutkan ya gambarannya ya. Kira-kira terbang di wilayah apa ya? Apakah yang A, troposfera, atau B, stratosfera, atau C, mesosfera, atau D, termosfera, atau yang E nih, ionosfera. Nah, kira-kira yang mana ya? A, B, C, D, atau bahkan yang E. Nah, sekarang aku perkenankan untuk sobat belajar menjawab. Aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah di lock ya jawabannya. Dan ternyata untuk menghindari gangguan cuaca, pesawat jet ini biasa terbang di wilayah atau di lapisan stratosfer. Nah, jadi masih ingat ya tadi ada pesawat udara, pesawat komersial, pesawat jet. Ini beliau atau dia akan lewat di lapisan stratosfer. Karena lapisan inilah yang paling aman untuk pesawat itu terbang. Sehingga dia tidak akan mengalami kerusakan-kerusakan mesin. Kecuali dia sudah lebih dari lapisan stratosfer, ini akan berpengaruh kepada mesin-mesin yang ada di pesawat tersebut tentunya. Gitu ya sobat belajar. Kemudian lanjut di soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini kita akan belajar mengenai ion dan juga ozon. Nah, di sini ada konsentrasi gas ion dan ozon di atmosfer. Ini kira-kira berfungsi untuk apa? Apakah A sebagai pemantul gelombang bunyi? Ataukah yang B, penghambat sinar tembus radiasi matahari? Ataukah yang C, pelebur batu-batu meteorit? Atau yang D, penyerap gelombang radio? Atau bahkan yang E, filter pelemah radiasi matahari? Nah, kira-kira dari jawaban A, B, C, D, dan juga yang E, yang paling benar yang mana ya? Nah, di sini tugas kalian nih untuk menjawab. Aku beri waktu 5 detik aja ya untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya? Yuk kita cek bersama-sama. Ini dia jawaban yang paling betul. Penghambat sinar tembus radiasi matahari. Nah, di sini nih sobat belajar, gas ion dan juga ozon. Gas ion dan juga ozon. Nah, lagi-lagi aku ingatkan bahwa si ion dan ozon ini sangat bermanfaat untuk menghambat sinar tembus radiasi matahari. Sehingga sinar matahari ini tidak langsung menembus ke bumi dan ke kulit kita. Karena apabila hal itu terjadi, bisa aja nih beberapa bagian di permukaan bumi ini terbakar. Dan kulit kita bisa aja mengalami kanker kulit karena tidak dilindungi atau langsung terkena dari sinar radiasi ini. Dan ini sangat berbahaya loh sobat belajar untuk keseimbangan makhluk hidup dan juga untuk kesehatan kita bersama. Nah, kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Udah siap ya? Ini dia. Kabut atau smoke terjadi di daerah apa? Nah, jadi ada yang istilah kabut atau dalam bahasa yang berasal dari bahasa Inggris asal usulnya
Ini dikenal dengan istilah smoke. Ini terjadi di daerah yang mana? Apakah wisata? Ataukah pantai? Apakah industri? Atau pegunungan? Atau pertanian? Nah, ini gampang banget ya sobat belajar untuk jawabannya. Pasti kalian semua tahu. Nah, karena ini berbicara mengenai si kabut. Apakah jawabannya A, B, C, D, atau bahkan yang E? Oke, aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya? Ini dia pegunungan. Jelas ya? Kalau kita ke gunung, baik itu pagi-pagi, sore hari, pasti ada kabut. Kenapa sih ada kabut? Karena di gunung cuacanya dingin. Dan juga dia berada di lapisan yang lebih atas lagi. Yang mana tadi masih ingat nggak? Bahwa setiap kenaikan 100 meter, dia akan mengalami penurunan suhu sebanyak 0,6 derajat Celcius, suhunya turun. Tapi kalau kita turun 100 meter, suhunya akan naik sebanyak 1 derajat Celcius. Dan semakin ke atas, ini tekanannya semakin tinggi. Ini tekanan. Nah, tapi kalau kita turun, justru tekanannya akan semakin rendah juga. Nah, makanya kalau kita ke gunung tuh biasanya telinga terasa seperti tertutup. Hal itu kenapa? Ternyata karena tekanan di gunung itu lebih besar daripada yang ada di bumi. Begitu sobat belajar. Nah, kemudian sobat belajar, di gunung juga terjadi kabut karena di sana lebih dekat dengan awan, kemudian juga suhunya lebih dingin, tekanannya lebih besar, dan berbeda dengan di wilayah pertanian. Nah, kalau di wilayah pertanian jarang ya terjadi kabut, hanya terkadang-kadang kalau pagi hari nih suka ada kabut, tapi itu pun sebentar hilang gitu. Kemudian kalau di wilayah industri, nah kalau di wilayah industri kabutnya bukan smoke ya, tapi kabutnya kabut asap yang bisa aja dia mengandung racun. Nah, kegiatan industri ini juga harus didorong dengan kegiatan reboisasi agar karbon dioksida ataupun racun-racun gas yang dihasilkan dari kegiatan industri ini dapat diserap oleh pohon dan pohon mengembalikannya dalam bentuk yang dinamakan dengan oksigen. Jadi, antara industri dengan pohon mereka saling melengkapi gitu. Kemudian ada pantai. Nah, kalau di pantai biasanya apakah kamu pernah melihat yang namanya kabut di pantai? Enggak ya. Kenapa? Karena di sini suhunya lebih tinggi dan juga tekanannya lebih rendah. Sehingga di pantai biasanya cenderung panas, kemudian cerah. Bahkan pada sore hari maupun pagi hari, kalian senang banget nih ngeliat sunrise maupun sunset di pantai. Iya enggak? Bener apa salah? Bener kan? Nah, kemudian ada kegiatan wisata. Nah, kalau wisata ini juga salah ya. Harusnya di kegiatan wisata ini ada meliputi pantai, mungkin pegunungan, mungkin pertanian, atau mungkin desa wisata, dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pegunungan. Itu dia. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini dia. Usaha pencegahan polusi udara di atmosfer kita, terutama ditekankan pada lapisan yang mana? Nah, jadi kalau kita berusaha untuk menjaga lingkungan, kemudian berusaha untuk mencegah polusi udara, di atmosfer kita ini kita tekenin ke mana sih kira-kira? Apakah ke lapisan troposfer yang A? Atau yang B lapisan stratosfer? Atau yang C lapisan mesosfer? Atau yang D lapisan termosfer? Atau yang E lapisan eksosfer? Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Hayo, apakah A, B, C, D, E, atau semuanya benar? Nah, pastinya ada satu jawaban yang paling benar. Nah, satu jawaban yang paling benar ini pastikan kalian yang mengisi ya. Jadi aku kasih waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya ya sahabat belajar? Udah, dan ini dia jawabannya. Bahwa dia ada di lapisan stratosfer. Kenapa sih? Karena dia langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Dan
di sini juga ada lapisan yang namanya lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu sekali lagi dia untuk menangkal sinar radiasi, sehingga ini perlu kita jaga supaya dia nggak bolong-bolong. Nah, kalau dia bolong-bolong apa sih akibatnya? Akibatnya ini akan merusak keadaan iklim cuaca suhu yang ada di bumi, sehingga kehidupan di bumi mungkin aja bisa kacau sobat belajar. Nah, sehingga saat kita mencegah polusi udara, ini tujuan besarnya menekankan untuk menjaga si stratosfer. Gitu ya, sahabat belajar ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Terjadinya perbedaan suhu di Indonesia bukan disebabkan oleh, nah ini bukan ya. Apakah yang A, sudut datang sinar matahari, atau yang B, karena tutupan awan, atau yang C, karena relief permukaan bumi, ataukah yang D, yaitu karena curah hujan, ataukah yang E, karena lamanya penyinaran matahari. Nah, kira-kira yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, sekarang aku perkenankan dulu nih untuk sobat belajar terlebih dahulu yang akan menjawab. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana ya? Nah, untuk menentukannya aku beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lock ya jawabannya sobat belajar. Nah, di sini kita akan belajar mengenai si perbedaan suhu. Nah, perbedaan suhu ini di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah karena sudut datang sinar matahari. Nah, sinar matahari yang datang, sudutnya seperti apa ini juga berpengaruh kepada suhu. Ketika matahari baru muncul, maka sinar matahari yang menyampai ke bumi ini baru sedikit. Namun ketika matahari sudah berada di titik paling atas, di atas kepala kita, ini terasa sangat panas ya. Nah, oleh karena itu, sudut datang sinar matahari ini juga berpengaruh terhadap suhu di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah mengenai tutupan awan. Nah, kalau tutupan awan ini kira-kira gimana ya? Tutupan awan ini kalau aku ibaratkan tuh seperti awan yang ada di udara. Nah, kalau semakin banyak yang tertutup, itu misalkan kejadian yang mendung. Nah, kalau mendung, kira-kira suhunya gimana? Lembab, panas ya. Tapi kalau awannya sedikit, nah kira-kira gimana? Panas tapi nggak lembab gitu ya. Nah, ternyata si tutupan awan ini juga berpengaruh nih kepada yang namanya perbedaan suhu. Nah, kenapa? Karena perbedaan suhu atau tutupan awan ini dia akan menghalangi sinar yang masuk langsung ke bumi, sehingga suhunya menjadi lebih adem. Ketika terdapat lebih banyak awan yang langsung menutupi sinar matahari, dia akan menyebabkan suhu yang akan ada di permukaan bumi ini lebih lembab dan juga lebih dingin. Namun berbeda lagi nih kalau malam hari. Nah, apalagi kalau malam hari. Nah, tutupan awan ini juga berpengaruh kepada suhu bumi di malam hari. Apabila masih banyak awan di langit pada malam hari, ini menyebabkan suhu bumi ini semakin hangat sobat belajar. Karena apa? Karena suhu yang dipancarkan ke bumi saat kembali lagi ke matahari, dia akan tertutup lagi oleh awan. Nah, bisa bayangkan, otomatis cahaya tersebut akan kembali lagi ke bumi dan juga berputar-putar di situ. Dan akibatnya suhu di bumi semakin hangat. Itu dia. Dan kemudian adalah mengenai relief permukaan bumi. Tinggi rendahnya permukaan bumi ini juga berpengaruh ya sobat belajar. Masih ingat yang tadi bahwa setiap naik 100 meter ini suhunya akan turun, dan setiap naik ataupun turun 100 meter suhunya juga akan naik 1 derajat Celcius. Nah, oleh karena itu relief permukaan bumi juga sangat berpengaruh kepada suhu. Bahkan di sini ada perbedaan iklim menurut Junghun yang dibedakan berdasarkan ketinggian tempat. Nah, artinya ketinggian tempat ini juga akan berpengaruh kepada iklim menurut Junghun dan otomatis akan berpengaruh kepada suhu, begitu. Kemudian juga ada curah hujan. Nah, kalau curah hujan kira-kira berpengaruh nggak ya? Dan juga ada lamanya penyinaran matahari.
Nah, kalau lamanya penyinaran matahari ini, sobat belajar, ternyata kalau semakin lama kita terkena sinar matahari, otomatis suhunya akan semakin panas. Betul sekali. Tapi, kalau penyinaran matahari semakin sedikit, otomatis suhunya akan semakin dingin. Betul sekali. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Nah, di Indonesia, sinar atau lama penyinaran matahari itu kurang lebih selama 12 jam. Yaitu antara waktu subuh saat matahari pertama kali terbit hingga maghrib saat matahari pertama kali atau saat matahari tenggelam. Nah, itulah lama penyinaran waktu dari matahari itu sendiri. Nah, kalau di kutub gimana? Nah, kalau di kutub kadang malah nggak ada cahaya matahari nih sobat belajar. Atau bisa aja ada, namun paling cuma 3 menit. Atau paling lama 3 jam. Nah, ini sangat menyedihkan ya sobat belajar, karena pastinya suhu di sana sangat dingin. Nah, jadi begitu sobat belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah curah hujan. Karena curah hujan ini adalah bagian dari cuaca dan iklim, yang mana dia dipengaruhi oleh suhu. Seperti itu sobat belajar. Dimana kalau suhunya semakin panas, otomatis evaporasinya semakin tinggi. Kalau evaporasinya semakin tinggi, semakin banyak awan yang terbentuk. Semakin banyak awan yang terbentuk, kemudian dia akan berkondensasi. Saat berkondensasi, kemudian dia akan menjadi titik-titik hujan. Dan turunlah hujan, dan hujan itu akan terinfiltrasi ke tanah, menjadi air tanah dan kembali lagi ke laut. Dan kemudian dia bisa aja mengalami penguapan kembali. Seperti itu ya sahabat belajar. Nah, kemudian kita lanjut nih di soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya kita akan membahas mengenai gerakan udara. Nah, di sini dibahas mengenai gerakan udara secara horizontal membawa panas matahari sehingga daerah lain yang tidak panas menjadi panas. Nah, kira-kira apa ya? Gerak udaranya nih secara horizontal nih, artinya dia secara mendatar atau segaris. Nah, membawa panas matahari sehingga daerah lain yang tidak panas menjadi panas. Nah, ini karena apa ya? Apakah A konduksi, atau B konveksi, atau C turbulensi, atau D adveksi, atau yang E adsorpsi atau adsorb. Nah, kira-kira yang paling tepat yang mana? A, B, C, D, atau bahkan yang E. Oke, nggak lama-lama, aku langsung aja nih beri waktu 5 detik aja buat kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, luar biasa. Udah disimpan ya jawabannya sobat belajar. Dan mari kita bahas. Ini dia jawaban yang paling tepat adalah adveksi. Yang mana adveksi ini merupakan sebuah gerakan udara secara horizontal atau ke segala arah kecuali ke atas dan bawah. Jadi dia menyebar ke segala arah di sekelilingnya dia dengan membawa panas matahari ke daerah lain yang tidak panas, sehingga daerah lain ini menjadi panas kembali. Nah, kemudian kalau konduksi nih biasanya adalah panas langsung nih. Jadi ketika kalian misalkan nih saya merebus air, kemudian kalian pegang pancinya yang langsung besi. Nah, itu adalah panas secara langsung, yang mana ini disebut dengan konduksi. Kemudian kalau turbulensi itu merupakan gerakan yang berputar-putar di sebuah tempat karena udara, dan biasanya turbulensi udara ini menyebabkan yang namanya seperti angin topan, kemudian juga halilintar dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya sobat belajar, ini dia soal yang akan kita bahas, yaitu mengenai semakin tinggi ke udara, maka semakin rendah temperatur udara. Penyebab utamanya adalah apakah A, semakin renggangnya udara di atas, atau yang B, radiasi panas matahari, atau yang C, konveksi panas matahari, atau yang D, tingginya kadar CO2 dan gas berat di udara, atau yang E, konduksi panas matahari oleh bumi. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, kira-kira jawaban yang paling tepat apa ya? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E?
Nah, di sini aku perkenankan nih buat sobat belajar semua yang di rumah menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya dengan jawabannya sobat belajar? Dan kenapa ya kira-kira kalau kita ke udara semakin ke atas atau misalkan kalau kita naik gunung nih, kan kita makin ke atas, harusnya kita semakin dekat ya dengan matahari. Tapi kenapa sih malah cuacanya makin dingin bukannya makin panas? Ternyata karena semakin ke atas ini udaranya semakin renggang sobat belajar. Sehingga kalau kita semakin ke atas otomatis suhunya semakin dingin. Dan juga tekanannya semakin kuat. Karena kalau di atas dan juga selain itu ada unsur yang tadi masih ingat, setiap naik 100 meter ke atas permukaan laut otomatis suhunya akan turun sebanyak 0,6 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya. Ini dia, mengenai tekanan udara terjadi akibat udara memiliki massa. Nah, besarnya tergantung pada 3 faktor, yaitu ada A, suhu, uap air, dan kekeringan, atau B, suhu, uap air, dan juga kelembapan, atau yang C, ada suhu, uap air, dan juga ketinggian. Atau bahkan yang D, kelembapan, ketinggian, dan juga uap air. Atau yang E, kekeringan, suhu, dan juga ketinggian. Nah, kira-kira yang mana ya tekanan udara yang terjadi akibat udara memiliki massa yang besarnya tergantung pada 3 faktor. Nah, apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, aku beri waktu 5 detik lagi deh untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap ya sobat belajar untuk jawabannya? Dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia. Suhu, uap air, dan ketinggian. Dan ketiga faktor ini adalah yang paling berpengaruh terhadap yang namanya tekanan udara. Suhu, semakin rendah suhunya maka tekanan udaranya semakin tinggi. Namun kalau suhunya semakin besar seperti misalkan 30 derajat Celcius atau 24 derajat Celcius, otomatis tekanannya juga akan semakin rendah. Kemudian juga ada uap air. Uap air ini akan berpengaruh dan sangat berpengaruh kepada yang namanya curah hujan. Yang mana curah hujan ini juga berpengaruh kepada tekanan udara. Dan yang selanjutnya adalah ketinggian. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi di awal, bahwa kalau kita ke tempat yang semakin tinggi, tekanannya akan semakin tinggi juga. Tapi kalau kita ke tempat yang semakin rendah, otomatis tekanannya akan juga semakin rendah. Contohnya apa? Kalau kalian ke gunung dan kalian ke pantai, pasti kalau kalian di gunung kalian merasa lebih dingin, kemudian juga seperti telinga tertutup ya. Ini artinya tekanan di sana semakin besar. Namun kalau kalian ke pantai, apakah kalian merasa kadang-kadang ke telinga seperti tertutup? Enggak ya, karena tekanan di pantai ini lebih rendah. Gitu ya sobat belajar. Kemudian next. Nah, ini salah satu soal terakhir nih yang akan kita bahas di sesi ini. Nah, daerah yang mempunyai tekanan udara minimum pada umumnya terdapat di mana? Nah, ini yang tekanan udaranya kecil nih, berarti kalau minimum. Apakah A, Khatulistiwa? Atau B, Kutub Utara dan Kutub Selatan? Atau yang D, subtropis? Atau yang E, iklim sedang? Nah, kira-kira yang mana? Ini gampang banget loh sobat belajar. Apakah A, B, C, D, atau E? Aku beri waktu 5 detik untuk kalian menjawab. 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan jawaban yang paling tepat adalah pada wilayah subtropis. Kenapa? Karena daerah yang punya tekanan udaranya biasanya minimum, biasanya terletak di wilayah tropis dan juga subtropis. Namun, pada wilayah seperti Kutub Utara, Kutub Selatan ini dia memiliki tekanan udara yang maksimum dan juga semakin besar. Nah, gitu ya sobat belajar. Oke. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk tetap dan terus semangat belajar, karena dengan belajar mencintai alam, kita juga turut menjaga alam. Dan jangan lupa kita ada lapisan ozon ya yang tadi yang harus kita jaga supaya dia nggak bolong-bolong, sehingga kita juga tetap sehat dan bisa menjaga keseimbangan hidup. Dan sobat belajar, karena sekarang belajar mudah, ayo belajar!
lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!